Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 aplikasi kewirausahaan. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Iklima Aji Yajana dengan NPM 2020 4350 1116, Fransiskus Dharma Hadi Prayoga dengan NPM 2020 4350 2446. Kemudian ada Raffi Riyad Raihan dengan NPM 2020 4350 1128, dan terakhir ada Ivanur Rizan Rashid dengan NPM 2020 4350 1107. Di sini kami ingin mempresentasikan dan memperkenalkan produk kami yaitu Teracraft. Adapun Teracraft sendiri yaitu terarium berbasis iot dengan menggunakan alat siram otomatis. Adapun untuk memperkenalkan produk kami selanjutnya akan dibantu dengan teman-teman saya. Latar belakang Teracraft adalah sebuah usaha kecil yang didirikan pada tahun 2023 oleh sekelompok mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI yang memiliki minat yang sama terhadap tanaman dan teknologi. Dalam upaya untuk mengembangkan hobi mereka menjadi bisnis yang sukses, mereka memutuskan untuk memproduksi terarium dengan alat siram otomatis yang diberi nama Teracraft. Adapun visi dari Teracraft sendiri. Visi Teracraft adalah menjadi perusahaan kecil yang terkemuka dalam produksi terarium yang berinovasi dalam memberikan solusi bagi para pecinta tanaman di seluruh dunia. Kami ingin memberikan pengalaman merawat terarium yang unik dan menyenangkan dengan menggunakan teknologi canggih untuk memudahkan perawatan tanaman. Misi dari Teracraft yaitu menghasilkan terarium yang berkualitas dengan desain yang indah dan inovatif, serta menggunakan bahan-bahan berkualitas tinggi dan teknik-teknik terbaik. Memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memuaskan kepada pelanggan dengan memberikan saran dan solusi yang bermanfaat. Menjaga kepuasan pelanggan dengan terus mengembangkan produk-produk dan layanan yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Menjaga kelestarian lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, mendukung gerakan penghijauan, dan mempromosikan budaya peduli terhadap lingkungan kepada pelanggan. Menjalankan bisnis dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi, serta menjadi contoh yang baik bagi perusahaan kecil lainnya. Struktur organisasi. Di sini struktur organisasi seperti yang bisa kita lihat, saya sendiri sebagai owner dan SDM, teman saya Fransiskus bagiannya produksi, Iklima di bagian keuangan, Raffi Riyad di bagian marketing. Perizinan A. Perizinan dari wilayah sekitar, jenis izin dan ada estimasi biaya. Izin kecamatan atau kelurahan kami memiliki estimasi sekitar 1,5 juta. Keterangan dari RT RW kami memiliki estimasi biaya 1 juta. Perizinan untuk usaha non badan hukum. Izin usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM kami memiliki estimasi biaya 3 juta. Kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Pada minggu pertama, kami menyurvei pasar dan menyusun rencana usaha. Pada minggu kedua, kami mengurus perizinan, survei tempat usaha, dan survei peralatan. Pada minggu ketiga, kami mengurus survei peralatan dan pemasangan sarana penunjang. Pada minggu keempat atau minggu terakhir, kami mencari tempat kerja atau lokasi, uji coba produksi, dan operasional. Baik, aspek pemasaran terdiri dari beberapa poin, yaitu yang pertama gambar umum pasar, kedua permintaan, ketiga penawaran, dan keempat strategi pemasaran perusahaan dan pesaing. Selanjutnya gambaran umum pasar. Segmen pasar konsumen yang tertarik dengan tanaman dan ingin menciptakan lingkungan yang indah dan sehat di rumah mereka. Target pasar, konsumen yang tinggal di kota-kota besar dan memiliki ruang terbatas di rumah mereka, namun ingin tetap dapat menikmati keindahan dan manfaat dari tanaman.
Selanjutnya, positioning. Yang membedakan Terracraft dari pesaing usaha yang sejenis adalah bahwa Terracraft merupakan perusahaan yang memproduksi terrarium berkualitas tinggi dengan desain yang unik. Memiliki alat penyiram yang otomatis dan memiliki layanan pelanggan yang ramah serta memuaskan. Selanjutnya, permintaan. Dalam tahun pertama kami memperkirakan bahwa kami mendapatkan permintaan produksi sekitar 1.440 unit. Dan dalam 3 tahun mendatang kami memperkirakan bahwa kami memiliki permintaan produk sebesar 5%, yaitu terdiri dari tahun 2023 domestiknya 720, internasionalnya 720, jumlah per unitnya 1.440. Dan di tahun 2024 756, internasionalnya 756, dan jumlah per unitnya 1.512. Dan di tahun 2025 793 dan jumlah per unitnya 1.586. Selanjutnya, penawaran dari produk pesaing, yaitu nama perusahaan pesaingnya Terraflora Terrarium. Kapasitas produksi per tahunnya yaitu per unitnya 1.450. Kemudian ada perusahaan Citra Souvenir, kapasitas produksinya 1.550. Gloves on Terrarium 1.500. Strategi pemasaran perusahaan dan pesaing produk ada price, promotion, placement, dan people. Selanjutnya ada aspek produksi. Aspek produksi terdiri dari produk, proses produksi, kapasitas produksi, sarana penunjang, mesin dan peralatan, bahan baku dan bahan pembantu, tenaga produksi, serta biaya umum usaha. Produk. Dari produk terdapat dimensi produk, nilai atau manfaat produk, kegunaan atau fungsi produk. Dimensi produk kami, produk yang berbahan baku tanaman hias yang dikemas dalam wadah kaca dengan bentuk yang tidak terlalu besar dan mudah disimpan di mana saja, serta dengan perangkat penyiraman otomatis. Untuk nilai atau manfaat produk, kami mempunyai manfaat inti, manfaat dasar, manfaat yang diharapkan, manfaat atas harapan, serta manfaat potensial. Untuk manfaat inti, terrarium dan alat penyiram otomatis dapat memudahkan pelanggan dalam melakukan perawatan tanaman. Manfaat dasar kami memberikan nuansa tanaman di rumah atau tempat kerja. Manfaat yang diharapkan, terrarium menjadi sumber penghasil oksigen dan anti polutan. Manfaat di atas harapan, produk terrarium dengan alat penyiraman otomatis memiliki komoditas tersendiri yang di dalamnya beranggotakan pelanggan yang memiliki minat yang sama pada terrarium. Dan terakhir, manfaat potensialnya, dengan adanya terrarium di rumah atau ruangan kerja, konsumen dapat merasakan perasaan nyaman dan mengurangi tingkat stres. Selanjutnya adalah kegunaan atau fungsi produk. Produk Terracraft memiliki fungsi seperti sebagai dekorasi rumah, meningkatkan kesehatan, serta memudahkan perawatan tanaman. Selanjutnya ada proses produksi. Proses produksi terdapat tahap riset, tahap persiapan awal, tahap pemasaran, tahap kontrol, dan pembangunan usaha. Untuk tahap riset, pada tahap ini, perusahaan Terracraft melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk terrarium dengan penyiraman otomatis. Untuk tahap persiapan awal, Terracraft melakukan langkah awal persiapan seperti desain produk dan pemilihan bahan baku yang akan digunakan. Selanjutnya tahap pemasaran. Tahap ini adalah tahap di mana kami melakukan pemasaran dengan menawarkan produk kami kepada konsumen, dan juga melakukan negosiasi dengan sebagian pemilik toko merchandise di beberapa tempat strategis. Yang lain adalah tahap kontrol dan pembangunan usaha. Produk terrarium dilakukan setiap hari, sehingga diharuskan adanya perencanaan yang jelas untuk meningkatkan produksi dan pemasaran. Pembukuan merupakan aspek penting untuk mengetahui pengembangan usaha, sehingga perlu dilakukan evaluasi rutin. Selanjutnya, kapasitas produksi. Kapasitas produksi periode waktu tahun pertama kami memperkirakan dalam harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Harian kami dapat memproduksi 6 unit, mingguan 30 unit, bulanan 120 unit, serta tahunan kami memprediksi sekitar 1.440 unit. Selanjutnya, proyeksi kapasitas dilakukan untuk jangka minimal 3 tahun ke depan. Pada tahun ini, 2023, kami produksi 1.440 unit dalam tahunnya. 2024, 1.512, serta 2025, 1.586 unit. Sarana penunjang. Sarana penunjang kami punya listrik, air pump,
pemasangan telepon, serta pemasangan internet. Listrik perkiraan kami sekitar 720.000, air 129.000, pemasangan telepon 400.000, pemasangan internet 700.000, sehingga total biaya kami 1.999.000 dalam sebulan. Untuk bagian mesin dan peralatan, kami memiliki skop kecil, jumlahnya 4 unit, harga satuannya Rp2.500, serta jumlah harga totalnya Rp10.000. Sumpit 4 unit, harganya Rp1.500, serta jumlah harga semua totalnya Rp6.000. Untuk kuas 4 unit, harganya Rp4.000, jumlah harganya Rp16.000. Untuk gunting 2 unit, harga Rp10.000, serta total Rp20.000. Corong 2 unit, harganya Rp5.000, serta jumlah harga totalnya Rp10.000. Pipet 4 unit, harganya Rp2.500, jumlah harga Rp10.000. Untuk BBM kami Rp500.000. Etalase jumlah unit 1, harga Rp2 juta. Serta total biaya yang kami gunakan Rp2.572.000. Untuk bahan baku dan bahan pembantu, kami memiliki pasir hias, jumlahnya 50 pack, harga Rp5.000, serta total harganya Rp250.000. Batu zelot ukuran 1, jumlah unit 20 pack, harga Rp10.000, serta jumlah harga totalnya Rp200.000. Batu zelot ukuran 2, jumlah unitnya 20 pack, harga Rp12.500, serta jumlah harga totalnya Rp250.000. Batu zelot ukuran 3, jumlah unitnya 20 pack, harga Rp14.000, serta jumlah harga totalnya Rp280.000. Wadah kaca sedang, jumlah unit 50 buah, harganya Rp12.500, serta jumlah harga totalnya Rp250.000. Tanaman pokok hiasnya, kami memperkirakan jumlah unit 100 buah, harganya Rp5.000, serta harga totalnya Rp500.000. Tanaman hias pembantunya kami menyiapkan 50 buah dengan harga Rp2.500 per unitnya, serta jumlah harga total Rp125.000. Aksesoris kami menggunakan 200 pack unit, harganya Rp1.000 satuannya, serta jumlah harganya Rp200.000. Untuk pupuk kami menggunakan 2 karung dengan harga Rp250.000 per karung, serta jumlah harga totalnya Rp500.000. Sensor untuk penyiraman, jumlah unitnya 6 buah, harga Rp350.000, serta jumlah harganya Rp2.100.000. Serta total biaya yang kami butuhkan dalam produksi Rp4.655.000. Untuk tenaga produksi, kami menggunakan karyawan. Untuk bagian produksi, jumlah tenaganya 6 orang. Tugas dan tanggung jawabnya adalah produksi unit terarium. Biaya umum usaha kami untuk pemeliharaan mesin dan peralatan jumlah biaya Rp9 juta. Suku cadang, bahan bakar dan sebagainya Rp9.600.000. Rekening listrik, air dan internet totalnya Rp14.808.000. Pemeliharaan bangunan Rp660.000, serta total biaya yang dibutuhkan adalah Rp34.068.000. Saya akan menjelaskan tentang strategi sumber pendanaan usaha, proyeksi keuangan, proyeksi aliran kas, dan analisa dan antisipasi risiko usaha. Strategi sumber pendanaan usaha. Modal merupakan dana yang sangat dibutuhkan untuk membiayai operasi bisnis pada perusahaan kami. Dalam menjalani usaha bisnis ini, perusahaan kami membutuhkan dana sebesar 300 juta yang terdiri dari sumber pendanaan pribadi dan sumber pendanaan asing. Sumber pendanaan pribadi yaitu sumber pendanaan yang berasal dari keuangan internal perusahaan, sedangkan pendanaan asing terdiri dari investasi atau pinjaman bank. Selanjutnya, proyeksi keuangan. Pada proyeksi ini, kami akan menyajikan data potensi dana yang kami miliki, meliputi sumber pendanaan perusahaan, modal investasi perusahaan, kebutuhan dan bahan baku saat produksi, analisis biaya pengeluaran tetap dan tidak tetap pada perusahaan, serta proyeksi aliran kas pada perusahaan. Berikut ini adalah rincian format sederhana perhitungan laporan keuangan pada bisnis perusahaan kami. Sumber dana. Sumber pendanaan sangat diperlukan dalam membuka usaha. Jadi dana yang digunakan sebagai modal sendiri. Selain itu, ada bantuan dari pinjaman, modal kerja, ataupun biaya operasional yang dibutuhkan oleh Terakraf sebagai berikut. Modal perusahaan sendiri yaitu sebesar 150 juta dan modal pinjaman bank yaitu 150 juta. Jadi total sumber dana yang kami miliki untuk membangun
usaha ini yaitu 300 juta. Yaitu ada rincian kebutuhan pembiayaan bangunan. Di sini kami menyewa bangunan sebesar 50 juta per tahun. Kemudian mesin atau peralatan sebesar 2.572 dan total pembelian seluruh peralatan kantor yaitu 59.500.000 rupiah. Kita tidak ada pembiayaan alat angkut, infrastruktur, dan biaya praoperasional. Jadi total kebutuhan pembiayaan pada perusahaan kami yaitu 112.072.000. Adapun pembiayaan alat-alat kantor dengan rincian sebagai berikut. Meja dan kursi sebanyak 6 unit 4 juta dengan total 24 juta. Lemari arsip harga per unitnya 2 juta. Komputer kita membeli 4 unit, 1 unitnya 7 juta, jadi totalnya 28 juta. 1 unit printer dengan harga 3 juta. Alat tulis seluruhnya totalnya 2 juta. Nota dan sampel sebesar 500.000. Jadi total seluruh untuk biaya alat-alat kantor yaitu 59.500.000. Yaitu selanjutnya ada biaya umum perusahaan dengan rincian per tahun. Yaitu ada listrik dengan jumlah 2.200 watt dengan harga per bulannya 720.000. Jadi jumlah per tahunnya yaitu 8.640.000. Selanjutnya ada kebutuhan wifi dengan kecepatan 30 Mbps dengan harga per bulannya 385.000. Jadi total per tahunnya 4.620.000. Kemudian ada biaya air yaitu 2 inci, harga per bulannya 129.000, jadi total per tahunnya 1.548.000. Gaji untuk karyawan kami memiliki 6 orang karyawan, yaitu jadi harga keseluruhannya itu 18 juta untuk membiayai karyawan. Jadi per tahunnya membutuhkan dana 216 juta rupiah untuk seluruh pembiayaan karyawan. Selanjutnya ada biaya untuk pemasaran, yaitu ada 1.500.000 dengan jadi total per tahunnya 18 juta. Biaya bahan kami ada 10 bahan untuk produk kami, yaitu dengan harga pengeluaran per bulannya 4.655.000 dan biaya untuk per tahunnya 55.860.000. Jadi total pembiayaan umum perusahaan per tahun yaitu 304.668.000. Selanjutnya ada proyeksi aliran kas dengan uraian sumber dana atau inflow. Pada tahun pertama kami mendapatkan modal 300 juta, pada tahun kedua 756 juta dan pada tahun ketiga 793 juta. Kemudian dengan penggunaan dana, pada tahun pertama kami menggunakan dana sebesar 272.072.000. Selanjutnya pada tahun kedua kami mengeluarkan dana 416.740.000. Selanjutnya pada tahun ketiga kami mengeluarkan dana 416.740.000. Selanjutnya ada arus kas bersih. Pada tahun pertama sebesar 27 juta ribu. Pada tahun kedua sebesar 348.260.000. Pada tahun ketiga 376.260.000. Kemudian kepada keadaan kas awal pada tahun ke-6 kami tidak memiliki keadaan kas awal. Pada tahun kedua kami memiliki kas sebesar 27 juta. Pada tahun ketiga kami memiliki kas sebesar 375.260.000. Jadi keadaan kas akhir perusahaan kami pada tahun pertama yaitu 27 juta. Pada tahun kedua 375.260.000 dan pada tahun ketiga 751.520.000. Penjelasan selanjutnya ada analisis dan antisipasi risiko usaha.
Pertama, analisis resiko usaha. Ada beberapa poin analisis resiko usaha yang dapat dilakukan pada Terakraft, yaitu resiko pasar, resiko keuangan, resiko kualitas produk, resiko ketersediaan bahan baku, dan terakhir, resiko kompetitor. Dan kedua, ada antisipasi resiko usaha. Untuk mengantisipasi resiko usaha pada Terakraft dapat dilakukan dengan beberapa hal, yaitu menjalankan riset pasar secara teratur untuk memantau permintaan pasar terhadap produk terarium dan menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan hasil riset tersebut. Kedua, ada mengelola keuangan perusahaan dengan baik, seperti mengelola pengeluaran dengan sebaik-baiknya, mengelola utang dengan tepat, dan mengelola kas yang tersedia dengan efektif. Dan terakhir, ada memastikan kualitas produk yang dijual dengan memastikan bahwa setiap produk yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Berikut adalah sketsa rancangan produk Terakraft. Di sini terdapat terarium gelas yang di bawahnya terdapat alat penyiraman otomatis, yang dimana alat ini akan menggunakan timer untuk melakukan penyiraman otomatis kepada tanaman yang ada dalam terarium gelas di kami. Demikian presentasi dari saya dan rekan-rekan saya dalam memperkenalkan produk terarium kami. Besar harapan kami untuk usaha kami ke depannya. Apabila dalam penyampaiannya terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.